Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Asih pada saat ini? Saya berharap Ibu Asih selalu sehat ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan sehat. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat, Ibu. Alhamdulillah hari ini saya sehat dan bahagia sekali. Semoga Ibu juga selalu begitu, senantiasa sehat, bahagia, dan selalu bersemangat. Amin. Amin. Ada yang bisa saya bantu, Bu Asih? Kok saya melihat dari aura Bu Asih itu kayak apa? Pada hari ini kayak ada yang ingin dibicarakan, Iya ini Bu, begitu. apakah Ibu ada waktu sebentar untuk bisa berbincang-bincang dengan Ibu hari ini? Bisa Bu Asih, silahkan apa yang mau diutarakan pada saat ini. Terima kasih Bu sebelumnya. Sama-sama. Bu, saya melihat dari wajah Ibu dan dari bahasa mata Ibu, sepertinya yang Ibu risaukan kira-kira ada masalah apa tuh? Maaf sebelumnya ya, apa masalah itu dari sekolahan atau mungkin dari rumah atau mungkin dari rekan guru atau dari masyarakat Bu Asih. Eh, untuk itu masalah apa yang mungkin kiranya ada di kalau saya lihat di wajah Bu Asih itu kok ada sesuatu gitu. Iya Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya Bu, ini ada sedikit masalah yang membuat saya galau, kemudian merasa hati tidak tenang Ibu. Tapi ini dengan Ibu sudah bertanya kepada saya itu saya ada rasa sedikit sudah ada rasa ketenangan Ibu. Oh begitu ya Bu Asih. Ya, Terima kasih. Mungkin eh, dengan berbicara sama ada temennya gitu merasa nyaman gitu ya Bu Asih ya. Eh, Kira-kira Bu ada masalah apa Bu dan solusi apa yang Ibu lakukan untuk memecahkan masalah tersebut Bu? iya Bu, ini begini Ibu, memang tuh dari kemarin ya sudah lama sih saya memendang masalah ini Ibu. Eh, tapi saya menunggu waktu dulu, kemudian tepat enggak saya mengungkapkan masalah ini. Dan saya juga menunggu ketenangan dulu Ibu, ketenangan hati, pikiran, dan perasaan saya dulu Ibu. Baru nanti saya mengungkapkan kepada teman yang betul-betul saya anggap bisa menyelesaikan, bisa membantu solusi tentang masalah yang saya hadapi ini Ibu. Hmm. Iya Bu, saya kalau mendengar dan melihat dari wajah Bu Asih dengan cara bicara Ibu seperti itu, eh, baiklah Bu, saya akan tetap menunggu cerita Ibu dan janganlah Ibu sungkan bila memang Ibu sudah siap untuk berbagi kepada saya dan mungkin Bu Asih merasa tentram, nyaman, bisa berbicara, mengungkapkan segala apa yang menjadi permasalahan Ibu. Saya siap untuk mendampingi Ibu atau siap untuk mendengarkan curhatan Ibu tentang apapun itu. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Itu saya sudah sangat berterima kasih. Begini Bu ceritanya. Jadi ini kan saya tuh sudah mengamati lama ini Bu, beberapa tahun ya Bu dari kelas 1 sampai kelas 3, kemudian dari kelas 3 sampai sampai sekarang tuh saya sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan wali kelas. Kemudian setiap mereka naik kelas juga saya juga menanyakan Ibu menanyakan tentang perkembangan dari murid-murid
yang saya anggap itu sebagai saya label anak yang unik Ibu ya, berbagai keunikan mereka itu ada. Kemudian saya juga sudah beberapa kali mencoba mengamati dengan saya coba beri tugas, kemudian ada waktu terjadwal pada pembiasaan pagi dan di sini saya berpikir untuk bisa memanfaatkan dan mencoba menggali keunikan mereka ini supaya mereka punya tanggung jawab dan juga bisa memberikan amanah kepada mereka sehingga mereka diberi kesempatan untuk mengikuti perlombaan yang nanti akan berlangsung itu. Ya Bu, apakah dengan tindakan Ibu seperti itu sudah bisa mempertimbangkan untuk kematangan atau dalam memberikan kesempatan pada anak tersebut? Iya Ibu, ini saya tuh sudah mempertimbangkan dengan masa-masa dan saya juga sudah beberapa kali mencoba mengobservasi dengan membuat jurnal perkembangan bagi murid yang mempunyai keunikan tersebut. Kemudian saya juga mempunyai pandangan dengan melakukan observasi dan dengan jurnal perkembangan tersebut Ibu, sehingga ternyata mereka itu ada keunikan, mereka ada kelebihan yang bisa kita rangkul, kita raih. Misalnya nih Bu ya, saya misalkan 2 anak ya Bu ya, ini Aksa misalnya. Aksa itu ternyata tuh suaranya bagus Ibu. Kemudian vokalnya, teknik teknik vokalnya saya mengakui dia sangat bagus. Kemudian Veda ini juga memang anaknya eh, memang ada memang agak super gitu. Tapi ini saya sudah beberapa kali mengamati, ternyata tuh Veda itu ada kelebihannya Bu, tentang bacaan sholat, kemudian hafalan-hafalan surat-surat pendek itu dia menguasai ya. Kemudian saya melihat cara mereka dalam memimpin pembiasaan pada pagi hari itu sangat sangat luar biasa, bagus sekali itu. Seperti itu Ibu contohnya Ibu. Iya, iya. Berarti saya setelah mendengar dari itu paparan dari Bu Asih, berarti sejauh ini Ibu sudah berusaha untuk melakukan penelitian secara sederhana dengan menggunakan observasi dan jurnal perkembangan ya Bu ya? Iya Bu, sudah Bu. Saya sudah merasa semua saya lakukan, walaupun itu penelitiannya tidak seruntut, tetapi saya sudah berusaha untuk melakukan observasi tersebut, kemudian ada wawancara, kemudian ada jurnal perkembangan yang selalu saya tulis Ibu di situ. Kemudian di sini saya merasa belum ada dukungan Ibu dengan rekan-rekan sejawat, dengan teman-teman kita, karena saya merasa itu ada perasaan dan juga beliau-beliau itu punya perasaan yang kelihatannya apa mungkin Bu Asih anak-anak seperti itu diajukan lomba, apakah mereka mampu lah. Perasaan saya dan juga komentar dari beliau-beliau itu membuat saya berpikir untuk gimana caranya ya bisa untuk teman-teman itu percaya kepada saya, memberi kesempatan kepada anak-anak tersebut untuk bisa Oke Bu, menurut Bu Ase, kira-kira perkataan yang menunjukkan bahwa beliau itu punya keyakinan apa bisa dilatih lomba atau bisa mengikuti perlombaan seperti itu, apa yang menurut Bu Ase itu menunjukkan bahwa beliau itu punya keyakinan seperti itu Bu Ase? begini Bu, pada waktu itu kan saya ngobrol-ngobrol di Bu, kemudian spontan Bu, spontan beliau-beliau itu
bilang dan berkata seperti itu Bu. Jadi memberikan komentar yang saya rasa itu mereka beliau masih punya keraguan terhadap apa yang sudah saya lakukan dengan nanti saya membimbing anak tersebut, kemudian mencari keunikan lain selain dari akademik seperti itu, Ibu. Ya, begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menunjukkan bahwa murid-murid tersebut bisa bersaing untuk didaftarkan di perlombaan itu, Bu? Jadi, apa yang menunjukkan bahwa murid itu mampu untuk bersaing untuk didaftarkan dalam perlombaan yang sudah Ibu siapkan tuh? Saya Bu sudah mempunyai jadwal ya, walaupun jadwal lomba itu masih cukup lama, tetapi saya punya pemikiran tuh menerapkan beberapa trik atau strategi. Yang pertama, saya tetap konsultasi ya Bu dengan Ibu Kepala Sekolah, kemudian tahu tentang jadwal bimbingan tersebut, kemudian jadwal lombanya, kemudian saya juga bisa menyampaikan kesiapan murid-murid yang sudah saya bidik untuk mewakili lomba-lomba tersebut Ibu. Kemudian saya membuat jadwal bimbingan, kemudian membuatkan materi penunjang tentang lomba yang akan diikuti. Kemudian saya juga pulang sekolah menyempatkan untuk membimbing mereka walaupun sebentar. Terus ada kartu kendali Ibu, kartu kendali yang menurut saya itu nanti bisa bermanfaat sejauh mana materi itu bisa terserap oleh anak-anak tersebut. Kemudian saya juga akan meminta bantuan orang tua Ibu ya di sini. Orang tua itu ternyata meremehkan dengan anak mereka ternyata Ibu. Mana bisa atau Bu AC anak saya diikutkan lomba padahal kan anak seperti itu. Saya ingin mematahkan perkataan orang tua itu supaya beliau bisa memberi dukungan, kemudian tidak hanya menuntut akademik, nilai akademik saja Ibu, tetapi mereka juga harus punya keyakinan bahwa anaknya itu punya kemampuan yang lain yang bisa membanggakan. Kemudian melibatkan orang tua, memberikan motivasi dan memberikan semangat, dukungan oleh keluarganya, karena dukungan keluarga itu sangat penting. Terus yang terakhir, tetap melakukan kolaborasi Ibu dengan teman-teman sejawat. Siapa tahu mereka itu mempunyai IT atau mempunyai trik yang jitu, kemudian karena mereka masih muda ya Bu, sehingga mungkin bisa kita tanggung jawab supaya beban lomba itu tidak hanya bagi saya sendiri, tetapi semuanya itu berkiprah semua karena itu tanggung jawab bersama membawa nama baik sekolahan. Tidak hanya satu orang guru saja yang punya tanggung jawab. Seperti itu Ibu. Oke Bu, menurut pendengaran saya bahwa Ibu itu sungguh memiliki strategi awal yang bagus sekali, dan saya yakin dengan strategi Ibu seperti itu, memotivasi dengan trik-trik yang seperti itu sangat bisa untuk mewujudkan dengan semangat Ibu yang seperti itu, dengan keyakinan Ibu yang seperti itu, saya akan yakin bahwa anak-anak tersebut akan meraih dengan apa yang diinginkan yang menjadi permasalahan Bu Asih seperti tadi. Gitu. Amin. Terima kasih Bu atas semangat dan dukungannya kepada saya Ibu. Terus untuk tindak lanjutnya Bu Asih, kira-kira apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan suatu rencana Ibu dari program Ibu seperti itu tadi?
untuk komitmennya yang Ibu akan berikan itu seperti apa? Tadi setelah strateginya tadi ya Bu ya, tapi komitmen Ya. awal saya akan berusaha melibatkan murid-murid tersebut Ibu untuk diberi tanggung jawab, kemudian diberi amanah dengan melakukan pembiasaan pagi, mereka memimpin pembiasaan pagi dan kita gilir, kita beri jadwal supaya itu anak-anak tersebut tuh terlatih mental mereka, kemudian punya rasa percaya diri yang kuat sehingga apa yang nanti materi lomba-lomba itu bisa mereka hafalkan secara konsisten dan tidak mendadak ya Bu ya. Jadi kan hafalannya malah tambah hafal, tinggal kita hanya memulai sedikit-sedikit seperti itu Bu. Konsisten dengan program awal yang saya gunakan seperti itu Ibu. Ya Bu Asih, dari itu yang Bu Asih utarakan itu sangat bagus sekali untuk komitmen awalnya, dan yang utamanya adalah tadi percaya diri dan konsisten itu memang dalam suatu perlombaan itu yang sebagai modal acuan pertama itu adalah PD dan konsisten Bu Asih. Jadi untuk langkah Ibu awal itu sudah sangat tepat sekali menurut saya juga seperti itu. Jadi karena dengan kepedean itu dari yang mungkin tadi kurang kita kurang bisa menjelaskannya, tapi karena dengan kepedean kita nanti jadi untuk alur apa yang akan kita bicarakan itu pasti akan mengalir dengan sendirinya gitu karena ada kepedean tersendiri tadi. Tapi kalau anak itu kurang pede, apapun yang sudah kita programkan karena kepedeannya itu jadi menurun, maka akan terjadi suatu yang kecapean itu tidak akan terjadi maksimal gitu Bu. Terus yang selanjutnya Ini Bu, saya juga selain melibatkan murid, saya juga tetap melibatkan teman-teman Ibu dengan tetap meminta bantuan kepada rekan-rekan guru, kemudian untuk saling kolaborasi agar tadi komitmen awal itu lebih kuat lagi sehingga nanti rencana ke depannya dan mungkin beliau-beliau punya keahlian tersendiri ya beliau sehingga nantinya akan bisa saya sendiri bisa belajar dari rekan-rekan sejawat dengan keahlian mereka masing-masing dan mungkin bisa disalurkan juga kepada siswa-siswa atau murid-murid kita yang sudah saya bidik tadi ya Bu anak-anaknya dengan istilah tanda kutip dengan keunikan yang mereka punya. Walaupun akademik mereka tidak begitu mumpuni, tetapi ternyata mereka setelah kita gali ternyata punya keahlian yang lain yang bisa kita salurkan dan bisa kita coba untuk bergabung di dalam tim peserta lomba. Seperti itu, Ibu. Oke, amin. Sekali lagi Bu, akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan tersebut dalam untuk suatu pengalaman yang positif ya Bu ya, karena jangan hanya menilai anak itu dari akademiknya saja, saya juga setuju Bu, tapi dengan kita mempunyai potensi yang lain selain dari bidang akademik, misalkan pandai menari, pandai membaca puisi, pandai berpidato, jadi seperti itu kita wujudkan. Jadi namanya anak punya keunikan tersendiri, jadi tidak hanya berpaku atau pada akademik saja. Gitu. Untuk yang selanjutnya apa yang menjadikan hal ini mendukung kegiatan tersebut selama bermanfaat dan positif itu Bu Asih? Tetap saya berkomitmen tadi ya Bu awal, kemudian nanti saya terapkan
strategi atau trik-trik tadi saya lakukan secara bertahap sehingga kedepannya atau di beberapa bulan mau hari hanya perlombaan mereka sudah siap dan juga teman-teman rekan-rekan itu juga tahu tentang kesiapan saya dan kesiapan anak-anak sehingga nanti membimbingnya tidak terlalu ekstra ya Bu karena kan anak sudah terlatih terlebih dahulu. Jadi saya sangat berterima kasih Ibu karena dengan diskusi ini pada hari ini saya sudah punya gambaran, kemudian membuat perasaan saya menjadi tenang, kemudian bisa berpikir jernih lagi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, kemudian kelonggaran Ibu. Saya sangat senang sekali dengan bisa berbicara dan diskusi dengan Ibu hari ini. Seperti itu, Ibu. Sama-sama Bu Asih. Ya Bu Asih tetap harus selalu semangat bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan ternyata Bu Asih juga bisa memberikan solusi pada permasalahannya itu sendiri gitu ya Bu. Jangan bosan-bosan untuk selalu berbagi atau ataupun untuk bercurhat ya Bu ya, untuk bercurhat atau berbicara kepada orang lain karena dengan berbicara kepada orang lain itu nanti akan mungkin beban kita itu akan menjadi lebih ringan yang tadinya masih dalam konteks kita bingung karena ada teman mungkin bisa saling melengkapi gitu ya Bu. Seperti itu Bu Asih. Tetap semangat Bu Asih, jangan bosan dengan saya. Suatu saat bisa bersambung lagi, bisa berbincang-bincang dalam hal yang lainnya gitu Bu Asih. Terima kasih Bu atas diskusi hari ini dan terima kasih atas dukungan dan motivasi kepada saya. Jadi saya lebih bersemangat lagi ini Bu. Ya, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke? Iya, langsung ke. Berarti yang milik Ibu ya? Nah, sekarang yang milik saya ya. Iya. Langsung aja ya Bu Asih. Nanti. Oh gitu. Langsung. Iya. Jadi saya yang. Selamat sore Bu Asih. Selamat sore Bu. Apa kabar Ibu untuk sore hari ini? Semoga Ibu dalam keadaan sehat, Ji. Sehat Bu Asih. Tapi di sini itu saya ingin bercerita sama Bu Asih itu kiranya Bu Asih punya waktu apa enggak ya? Alhamdulillah Ibu, ini pada sore hari ini tuh saya ada kelonggaran waktu sehingga kita bisa berbincang-bincang Ibu. Terima kasih sebelumnya Bu Asih saya ucapkan. Di sini saya akan mengungkapkan yaitu tentang permasalahan saya Bu Asih. Di kelas 6. Anak-anak itu di kelas 6 terutama ada satu siswa di situ itu ada satu siswa yang tidak memiliki kefokusan dalam belajar, terusan tidak ada semangat untuk belajar. Dan anak itu yang paling ngeri itu sudah kelas 6 itu belum bisa untuk membaca Bu Asih. Jadi bisanya itu berubah atau nulisnya juga belum bisa lengkap 4 huruf pun misalkan saya gitu belum bisa. Nah itu saya memiliki seperti itu, permasalahan seperti itu. Jadi mungkin indeks siswa yang rendah dan motivasi untuk belajar itu kok menjadi
kurang sehingga dalam proses membaca itu belum bisa. Seperti itu, Bu. Untuk sebelumnya Ibu merasakan seperti itu tuh memang sudah diobservasi atau melakukan sesuatu sehingga Ibu bisa matur seperti itu ya Bu ya. Jadi gimana caranya atau apakah Ibu punya solusi atau pertimbangan apapun yang bisa membuat nanti kedepannya punya arahan untuk anak-anak tersebut Ibu? Untuk program itu saya itu menciptakan Ibu adanya sebuah kayak kartu-kartu itu loh Bu, kartu-kartu hidup. Nah, program ini kartu-kartu hidup, jadi anak itu kita kenalkan lagi meskipun sudah kelas 6, itu saya kenalkan lagi untuk pakai kartu-kartu hidup itu, dan kartu-kartu hidup itu untuk dirangkaikan dari misalkan dari suku kata. Misalkan B dengan A, B dengan I, atau B dengan U, itu. Itu nanti digabung-gabungkan menjadi kata yang sederhana dulu, dimulai dari seperti itu Bu, langkah saya. Termasuk bagus sih Bu langkah awalnya ya Bu ya, saya juga sangat setuju dengan langkah-langkah Ibu tadi. Tetapi apakah bisa dilakukan atau punya trik lagi sih untuk lebih anak-anak lebih terfokus pada kegiatan tersebut? Menurut langkah saya, setelah saya beri seperti itu saya mempunyai langkah lagi, yaitu untuk menindaklanjuti, kita tambah waktu. Jadi kita tambah waktu untuk memberikan waktu tersendiri untuk anak tersebut. Karena kalau kita untuk secara klasikal itu kan tidak mungkin anak itu akan menerima seperti itu. Pasti kan kita harus memiliki ruang tersendiri atau mungkin dengan pendekatan tersendiri. Jadi kita meluangkan waktu, mungkin penambahan waktu dalam sehari itu, mungkin temannya sudah pulang, kita menyisihkan waktu sebentar, 10 menit atau 15 menit untuk anak tersebut, untuk kita pelajari dari meneruskan dari kartu-kartu yang sudah kita siapkan itu tadi, Bu. Berarti sudah semua ya Bu ya, sudah semua Ibu lakukan. Kemudian kira-kira solusi apa lagi Bu yang bisa menguatkan, kemudian menggugah anak tersebut bisa berkembang lagi, terus memotivasi anak tersebut supaya tetap ada usahanya Ibu? Menurut saya itu dengan pendekatan secara pribadi berdua, itu mungkin dia akan merasa lebih nyaman, lebih tentram, karena mungkin kalau ada temannya banyak kan agak malu karena sudah kelas 6 kok masih bacanya saja masih didampingi. Jadi memang perlu pendampingan untuk kejiwaan anak ini merasa saya itu Bu, merasa terlindungi, merasa dibimbing, merasa mendapatkan perhatian dari gurunya, seperti itu. Jadi kalau anak itu merasa mendapatkan perhatian, mungkin untuk motivasi belajarnya ada di situ. Jadi mungkin ada perubahan untuk semangat belajar membacanya itu ada, seperti itu. Berarti sudah dirangkul ya Bu ya? Sudah dirangkul, sudah dicoba ya, seperti itu. Berarti ini kaitannya dengan pihak kita ya, pihak kita sendiri. Untuk solusinya ke depannya Ibu mungkin ada arahan lagi atau punya gambaran lagi supaya lebih bisa dipantau lagi Bu. Kira-kira apalagi ya Bu triknya gitu. Selain diri kita sebagai seorang guru dan memang tugas kita gitu ya. Kan ada
trik lagi Bu atau Ya, solusi lagi Bu? solusi lagi yang terakhir mungkin itu Bu, kita juga harus berkolaborasi dengan orang tuanya untuk memberitahukan bahwa ini tidak hanya karena pendampingan di sekolah itu kan hanya berapa persen, hanya 25% lah katakanlah, yang banyak itu kan di rumah, itu kan 70% Bu. Jadi saya juga harus memberitahu kepada orang tuanya, pihak orang tua, untuk membimbingkan, untuk meluangkan waktu untuk anaknya itu, karena ini sudah kelas 6, jadi dasar untuk kita itu biar tuntas untuk literasinya di dasar itu, di sekolah dasar itu harus tuntas dalam literasi membacanya, seperti itu. Dengan pendampingan, dengan kerjasama dengan orang tua, seperti itu Bu. Yang ingin saya akan trik saya seperti itu. Bagus ya Bu ya triknya ya tadi trik awal kita sendiri sebagai seorang guru, kemudian adanya kolaborasi di sini betul Ibu kolaborasi dengan orang tua itu memang sangat diperlukan itu karena di lingkungan keluarga itu waktunya memang lebih luas, lebih panjang dan intens ya Bu ya sehingga Ya. kan orang tua juga harus mendukung kemudian harus tahu tentang perkembangan anak tersebut. Saya juga salut Bu dengan strategi dan trik-trik Ibu yang begitu membuat saya juga terbuka di sini, bisa kita juga paham dengan kondisi anak kita dan juga selain itu juga kita juga akhirnya paham dengan nanti kondisi dari keluarga mereka masing-masing seperti itu. Tapi yang masih saya membuat bingung Bu, itu kok sudah dengan pendekatan seperti itu, sudah dikasih semangat, sudah pendekatan, sudah apa itu Bu, dengan kolaborasi dengan orang tua, tetapi kok anak itu masih semangatnya itu kayak belum begitu muncul gitu ya Bu ya. Itu harus bagaimana ya, kayak langkah yang harus saya tempuh selanjutnya itu, semangatnya kok apa, atau mungkin dengan diri saya yang kurang jelas, atau kira-kira bagaimana ya Bu untuk mengatasi anak yang seperti ini ya? Kalau menurut pendapat saya Ibu untuk trik itu tuh sudah bagus sekali Bu. Ya, Tapi mungkin ya Bu ya, ya, coba Ibu kembangkan lagi, mungkin ada solusi lagi Bu yang masih bisa Ibu lakukan. Coba Ibu kita coba gali sedikit-sedikit, kemungkinan ada satu trik lagi Ibu yang kemungkinan bisa kita gali bersama di sini Bu. mungkin apa banyak motivasi atau dengan pemberian sesuatu yang mungkin baginya kesukaan anak itu apa, itu yang bisa untuk membangkitkan semangat untuk membaca anak tersebut mungkin ya Bu ya. Seperti Ya, itu bisa iya kali. Bu ini. Nah itu Bu solusi yang sangat tepat itu Bu. Reward ya Bu kepada anak itu walaupun hanya sekedar emoji stiker Ya, atau tanda betul. ih Mas ternyata Ya, bagus sekali kemudian pujian. Nah Ibu ternyata Ibu sudah mempunyai solusi dan solusi yang paling tepat terakhir ternyata Ibu sudah bisa memahami dan memunculkan solusi tersebut Ibu. Ya, seperti itu Ibu. Saya juga salut Ibu tentang solusi yang terakhir dan juga mungkin bagi kita semua sebagai pendidik kita jangan lupa selalu memberi pujian, memberi reward kepada anak didik kita walaupun sekecil apapun dengan ucapan, dengan senyuman, kemudian memberikan rasa bangga kepada mereka. Nanti akan memunculkan rasa motivasi mereka itu akan lebih semangat lagi. Seperti itu, Ibu. terima kasih Bu Ase, perasaan saya sudah menjadi lega karena permasalahan pada murid saya yang kendalanya di dalam membaca.
tadi seperti itu, sudah bisa berbagi sharing kepada Bu Asih, bisa memberikan umpan balik yang baik, mungkin untuk saya penerapan berikutnya, tindak lanjut saya, untuk itu mungkin, tapi saya juga sangat terima kasih pada Bu Asih yang sudah selalu memberikan penguatan pada saya di dalam hal ini menangani anak yang belum mampu untuk membaca, meski sudah di kelas 6, tapi sekarang saya sudah bisa lega dengan sharing sama Bu Asih, semakin bisa menemukan apa yang harus saya lakukan, tindak lanjut yang akan saya lakukan, yaitu dengan cara itu Bu, nanti misalkan ditambahi dengan selalu pemberian PR membaca beberapa kata dengan suku kata, misalkan dengan yang pendek dulu, terus nanti dari ke yang panjang. Misalkan dari satu kata, misalkan suka, terus budi, atau misalkan rasa seperti itu, terus menjadi senang, menjadi benang dan sebagainya. Jadi dari proses dari yang kata pendek menjadi agak panjang, dan mungkin nanti akan tindak lanjutnya ke proses ke kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, dan selanjutnya seperti itu. Bu, kalau begitu saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Asih yang sudah bisa menemani saya, membersamai saya selama kurang lebih berapa menit Bu Asih? 15 menit mungkin menyita waktu Bu Asih. Untuk keluarga saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk membuat lega hati saya, perasaan saya, sehingga dalam benak saya sudah tidak ada tanda kutip bertanya-tanya, semua sudah ada jawabnya gitu ya Bu Asih. Sudah saya menjadi bahagia sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga ini semua menjadi amal kebaikan Bu Asih pribadi dan umumnya kepada mungkin keluarga Bu Asih gitu Bu Asih. Alhamdulillah, amin Ibu. Sekali lagi saya juga mendukung apa yang Ibu lakukan, kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau itu memang untuk manfaat dan kegiatan positif, saya selalu akan mendukung. Dan jangan sungkan Ibu untuk tetap memberi saya kesempatan, tetap menjadi curhatan bagi Ibu, dan juga kita bisa sharing, bisa memberi solusi, kemudian yang penting kita berusaha untuk tetap berkolaborasi. Dan kunci tadi yang kata terakhir ya Bu ya, striknya kita harus memberi semangat pada anak dengan kejutan kecil, walaupun dengan emosi atau ucapan sangat membantu. Seperti ini ya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bu untuk waktu hari ini. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.